Silakan dibaca. Ayo. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, ini saudara, supaya kita tidak sombong dalam tanggung jawab dan mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Berharaplah dan nantikanlah dan cari Dia. Amin. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, andalkan Tuhan. Terus ayat 26. Adalah baik menanti Keluaran tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Betul? Nggak mungkin. Itu namanya ngutang. Betul nggak? Tidak boleh lebih besar dari pemasukan, ngutang dong namanya. Itu defisit. Nah, debit kredit harus balance paling tidak. Tapi hukum Bapa di surga membatalkan hukum itu. Saya tanya kepada saudara, walaupun tidak semua tahu tentang sungai. Menurut masa muda. Nah, ya, tolong baca dulu dari sumber sungai itu. Dengan air yang keluar dari muara sungai itu, mana lebih baik? No, nggak ada kata pria di situ. Laki-laki tidak ada. Adalah baik bagi seorang yang seorang. Okay. pada masa muda. Karena mulai mengering takut. Ternyata kecil mata airnya. Tapi kenapa di Ciliwung nggak habis-habis tuh air? Berarti hukum ya, karena mulai mengering takut melawan hukum ekonomi. Karena pemasukan sungai itu lebih kecil daripada beban hukum. Pernah tahu nggak dari mana itu? Nah, saya pakai prinsip itu, sudah. Dari masa muda, semua karyawan kelihatannya Tuhan kejam, tapi itulah cara Papa kita didik kita. 28. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan sumbernya itu berapa? Ngerti maksudnya? Saya ngitung. Maaf ya, jangan-jangan saudara mikir macam-macam. Tapi saya berani ngomong ini dan saya nggak takut. Sumur saya, ya, sumber air saya, sungai saya ini, kan saya tambah Tuhan. Ya cuma kalau saya melayani. Artinya kalau saya khotbah, hitunglah kira-kira tanggung jawab yang pertama dari Bapa di surga. Berapa sih persembahan hamba Tuhan kalau khotbah? Nah, lalu saya bisa nyekolahkan begitu banyak. Tadi dalam perjalanan ke sini, saudara. Nah, kalau dia memberikan kita jadi laki-laki, berarti dia tahu kita pasti mampu. Miskin nggak ada orang bodoh, yang ada orang malas. Betul, orang malas yang ada itu. Kalau semua kita rajin sebagai laki-laki, pasti kita berhasil. Gak akan gagal, gak akan. Dunia saja memberikan jaminan kok. Rajin, ya ini dengarkan. Dunia itu menjamin rajin tanpa Tuhan dia pasti sukses. Berani nggak berkata seperti itu? Dunia saja tanpa Tuhan itu bisa sukses. Apalagi kita dengan Tuhan, wah itu luar biasa. Maka itu sampaikan kepada banyak orang di sekitar kita. Gak ada orang miskin sebetulnya, gak ada. Orang malas yang banyak. Gak ada orang gagal di dunia ini. Tapi orang gak berani mencoba dalam hidup. Itu berani mencoba, apa-apa berani mencoba. Untuk apa saja, kelas yang banyak. Kalau kita hidup seperti itu, saudara, dahsyat betul. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amen. Dan sungguh banyak orang, bayangkan kalau kita terlatih dengan ngurus orang, tanggung jawab itu, masing-masing kita itu bisa ngurus berapa banyak orang. Betul tidak? Dan dari orang-orang itu kita latih lagi, bisa ngurus berapa banyak orang lagi. Maka itu ayo kita jadi dewasa, jadi masing kita. Bukan karena umurnya, bukan karena apa, tapi karena kita sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan ingin. Yang terakhir, kita ingat Matius 28, Yesus memberi tanggung jawab pada gereja. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa. Jangan diartikan ayat itu cuma nambahin anggota gereja. Saya salah sekali. Kepada gereja, nambahin anggota gereja saja. Apa muaranya bisa segede itu? Dengarkan.
Ternyata sungai itu punya 3 tambahan debit air. Catatan supaya ingat. Sungai yang pelit aki identik dengan tanggung jawab. Bukan dengan umurnya, bukan dengan ubahnya, bukan dengan kumisnya, bukan dengan besar badannya, tapi dengan tanggung jawab dalam hidup. Tuhan memberkati kita semua.